kita dari Forum Kader Kesehatan Jiwa Gunung Sari, Pak Kariman, akan maju ke depan. Kemudian juga perwakilan dari Forum Kader Kesehatan Jiwa Kelurahan Purwantoro, Bu Titi. Disabilitas psikososial Mas Bibit dari Gunung Sari. Jadi ini tidak ada bola untuk diambil, Pak, Mas Bibit. Meskipun Bu Titi baru saja kalah, Pak, dari kemarin Pilkaret, ya. Pilkaret pemilihan kepala RT, kepala rumah tangga. Iya. Gak boleh, itu stigma, Bu. Ya, Pak Kariman seorang perangkat desa juga. Kalau di Gunung Sari sebutannya lurah. Jadi kilurah Harimah. Kemudian kalau Bu Titi Bu RT yang kalah. Bukan ya, Bu ya? Mas Bibit ini juga seorang penyintas dari ODDP. Ini juga baru saja keluar dari peraduan, gitu. Baru keluar dari peraduan. Yang kemarin masih malu-malu dan sekarang sudah mau-mau. Nanti dilakukan ya, Pak. Ya, mungkin yang pertama kepada Bu Titi. Kenapa sih Bu Titi mau menjadi seorang kader kesehatan jiwa lagi? Jadi ini ngurusi ini gitu kan, ngurusi wong-wong sing ini kan gitu. Ini apa itu? Nah, dan ini tidak dibayar. Apa yang membuat Bu Titi ini bersedia untuk atau mengapa istilahnya mewakafkan dirinya, mewakafkan dirinya untuk teman-teman ODDP. Monggo Bu Titi. Silakan. Saya menjawab pertanyaan dari Pak Edi, kenapa saya mau menjegur alias nyemplung untuk teman-teman kita semua. Tepuk tangan untuk teman-teman ODDP. Selagi mereka bahagia, saya bahagia. Itu prinsip saya yang pertama. Kenapa saya mau menjadi pendamping mereka? Insya Allah, bismillah, itu sudah panggilan hati, Mas. Nggak tahu, saya juga nggak tahu kenapa kok saya mau dan kenapa saya kok mencintai mereka lebih dari keluarga saya sendiri. Dari niat hati saya sedikit pun tidak ada pamrih apapun. Intinya saya semakin sayang kepada mereka, saya ingin berjuang untuk mereka dan diakui di lingkungan, diakui di pemerintahan. Insya Allah saya akan mendampingi mereka. Mungkin saya diparingin sehat. Amin. Untuk mereka. Ini sudah persis saya mau, dan pilihlah saya itu ya. Ya. Jadi Bu Titi ini nyebur atau mungkin malah kejebur ya, Bu ya. Nah ini kalau Pak Kariman gimana nih, Pak? Apa yang langsung deh? Iya, monggo langsung. Terima kasih. Sebenarnya ini impian. Awalnya berawal dari impian. Awal mula saya itu biasanya guwaki wong edan. Kalau dulu bahasanya guwaki wong edan, biasanya wong edan diguak dari Solo ke Jatisrono, kita lempar lagi ke Biting. Biasanya seperti itu. Tapi enggak kayak apa di masyarakat stigma. Pokoknya kalau ada ODGJ dihadapi ngetan, kok aku ngetan terus. Enggak. Dulu seperti itu enggak? Enggak. Oh enggak. Tapi dulu kan dari terminal umbruk itu, Mas. Umbruk, carikan makanan, kita buang ke Biting. Biasanya Biting atau ke Tunggangan.
Itu biasanya itu dulu. Nah, bergerak dari itu saya mempunyai impian besar. Itu kok mesaknya banget. Karena dia juga manusia, kita harus bisa memanusiakan. Nah, kebetulan itu ada Mas Edi. Mas Edi selaku pemilik program. Alhamdulillah saya bangga sekali dengan program ini, Pak. Terima kasih. Karena dengan program ini kita merasa dihargai, Pak. Jadi kita diurangkan jadi Keswa dan SHG. Alhamdulillah kita sudah terkumpul menjadi forum. Terima kasih, dan sekarang sudah membesar. Forum untuk Gunung Sari dan mungkin dari Purwantoro juga sudah membesar. Kalau untuk Gunung Sari kebetulan kami juga didukung penuh oleh Bapak Kepala Desa Gunung Sari. Gitu. Jadi apa-apa fasilitas yang kita butuhkan dari Keswa itu untuk menangani UDGJ dan UDPP itu semua difasilitasi oleh desa. Ambulan desa ada, kebetulan kalau di wilayah kami sendiri itu sudah ada transport untuk perjalanan dinas untuk ke RSC dan kemana-mana ada. Itu. Nah, ini yang menjadikan jalan kalau yang karena berhubung dekat pasar, biasanya buangan dari sana-sana. Kita sama Mas Yadi, biasanya Mas Yadi itu luar biasa, sopir ambulan. Kita luar biasa, kita mencari donasi sendiri, teman-teman yang ada minat kemanusiaan kita mintai. Gitu. Beli bensin Mas untuk ngirim UDGJ ke RSC. Karena dari kita selalu kerjasama dengan Dinas Kesehatan, Porkompinjam, TKSK, itu selalu kita hubungi kalau ada ODGJ yang masuk ke pasar Jati Serono. Dan bahkan sekarang sudah meluas tingkat kecamatan. Alhamdulillah. Ya. Tepuk tangan buat Gunung Sari. Ya. Jadi yang biasanya dulu tanda kutip membuang, sekarang dibuangin. Nanti ngebiting yang merujukan ya sekarang mungkin dari Biting Pak, bales ke Jati Serono, kemudian Jati Serono yang merujukan. Nanti jangan dilaporkan ya Pak Riji, ini membuang orang ya Pak. Udah masa lalu. Masa lalu itu. Sudah masa lalu dan ini sudah insaf. Nah ini Mas Bibit, ini kenapa kok sekarang sudah mau berkegiatan, sudah mau ikut kegiatan tarupan, kemudian malah kemarin melatih ibu-ibu PKK bikin sale pisang. Nah, kemudian sekarang juga setiap event juga ikut, jadi nunggu dagangan gitu. Silakan Bapak Ibu sekalian nanti membeli, ya. Kalau perlu diborong, ini masih murah-murah. Nanti kalau sudah sampai ke pasar Purwantoro harganya bisa naik 200 lipat nih Mas. Nah, gimana Mas? Alasan Mas Bibit kemudian kok mau ke masyarakat lagi nggak takut kalau nanti dibilang, Mas Bibit, aku ngamuk loh. Ya, sekarang gimana kok? Sekarang udah pede lagi. Ya, sampaikan dengan Mik. Ya, semakin bangkit, semangat, dan pede. Ya, kerja keras. Terus usaha. Oh ya, harapan ke teman-teman UDDP yang lain yang ada di sini dan disabilitas yang lain dari Mas Bibit apa? Semakin maju, berkembang, produknya semakin berkembang. Kemudian kalau harapan ke Pak Lurah, apa? Ke Pak Sudiono, jenengan harapannya apa? Harapan. Pingin nih. Wah nyuwun iki susah iki. Pun ditarik. Nyuwun itu berkembang, ya. Ingin berkembang, gitu. Kelompok berkembang. Oh ya, kemarin dapat kambing juga dari SHG Pura, jadi sekarang dapat kambing juga. Dan kemarin Bapak Ibu sekalian, SHG itu kan ada pertemuan rutin setiap bulan sekali. Nah, dalam pertemuan itu ada kegiatan posyandu kesehatan jiwa. Nah, salah satunya adalah terapi aktivitas kelompok. Kalau bagi kita tepuk-tepuk tangan, menghitung itu nggak ada kesulitan. Tapi bagi teman-teman UDDP itu satu terapi. Nah ini dilaksanakan di pertemuan SHG. Dan terima kasih untuk ibu-ibu bedan desa, bedan kelurahan yang
selalu memandu di posyandu kesehatan jiwa. Pak Pur nanti itu ditambah lagi Pak, posyandu remaja tambahi posyandu kesehatan jiwa. Biar Pak Budi nanti bisa kasih anggaran ke kelurahan, gitu ya. Nah, itu terus Bu Titi ini Bu, kemarin itu kan sudah mendampingi ke rumah-rumah gitu ya. Salah satunya Mas Agus, kemudian ada Pak Wagiman. Mana Pak Wagiman? Nah, kemarin milih Bu Titi atau milih lawannya? Oh, milih Bu Titi loh. Nah, Pak Wagiman itu sebelum ikut TSAG kalau nggak dijemput Bu Titi itu nggak mau. Jangan-jangan sudah sehati. Ya, Bu Titi, kemarin itu gimana pengalaman ketika datang ke rumah? Kemarin kan ada yang bantu juga mencarikan KTP nggih. Kemudian ngurus perlindungan sosial berupa apa itu kemarin BPNT, kemudian pindah BPJS juga nih Paskes gitu. Gimana pengalaman Bu, tanggapan dari lingkungan jenengan pripun? Jenengan jarani legan golek momongan ngoten lho. Napa pripun? Saya jawab. Kalau dari lingkungan emang sebagian ada yang gawean ngono nyapa to Bu kok tok rewangi entuke apa? Lah niku. Tapi kula jawab saya tidak mencari apa-apa, tapi insya Allah saya mencari. Oh, lah sampe sing teko. Nanti masuk TV. Oh sudah, nggak apa-apa. Ya nanti bilang kamera on. Saya jawab memang saya intine nyari sangu besok nggone kula pun sedo niku mawon niat kula ibadah. Nggih. Biarpun orang gak berkata apa, ora sah to urus ibu nyapok gaweamu lho ora ngerti. Mbok mending liyane sing entuk enek ngene. Nah, terus saya ini saya jawab, biarkan kalau semua orang prinsipnya seperti itu. Terus siapa yang mau mendampingi Mas Agus, mau mendampingi Pak Wagiman, mendampingi Bu Wanti, terus siapa lagi kalau bukan orang yang punya niat. Insya Allah semoga teman-teman saya dari kader jiwa Kelurahan Purwantoro tetap semangat, kembangkan niatnya hati kita untuk membantu mereka, nggih Bu. Wah, niki tahun 2029 wis calon bupati niki, orasine meyakinkan. Nah niki Pak Kariman, selain pengalaman mendampingi, kemudian kemarin juga ketemu dengan teman-teman dari 8 provinsi. Pak Kariman kemarin juga mewakili Desa Gunung Sari, ada teman-teman juga di Purwantoro, menghadiri juga HDI yang dari ada Papua Barat, kemudian ada Mamuju, ada dari Sorong, ada Sorong. Nah, gimana Pak pengalaman jenengan dibandingkan dengan teman-teman yang di luar Jawa kemarin? Gini, untuk kemarin itu kebetulan yang berangkat Mbak Pina, karena saya ada acara untuk main sepak bola anak-anak SSB itu. Tapi untuk pengalaman saya dan Mas Yadi dan Pak Polo juga, karena driver ambulan untuk Desa Gunung Sari biasanya Pak Polo setengah malam aja kita bel berangkat gitu. Pak ada DGJ dari Jatiroto kita ambil berangkat. Kalau Pak Ya tidak bisa, Pak Polo biasa itu. Mobil kan bahkan dibahkan untuk nganter itu. Jadi kemarin tuh dari kelahiran Arab itu, kalau Mas Doni masih di Jatiroto baru kemarin malam Mas Doni jam 10 sampai jam 1 kita rujuk ke RSUD. Itu dari kita Polres dulu Iden, ternyata kelahiran Arab. Dan alhamdulillah sudah ada di RSUD Wonogiri itu. Dan untuk yang setelah itu biasanya kita tetap dampingi ke rumah-rumah, masalah minum obatnya bagaimana, terus kita kasih keluarga, sosialisasi keluarga. Biasanya keluarga itu biasanya sok malas biasanya untuk minumkan obat, seperti Pak Dr. Budi tadi seperti itu, betul katanya. Terus biasanya sok malah didelik ngisor bantal atau ngisor amben.
Wonten sing didol mboten, Pak? Ada juga. Ada. Saya menemui satu orang gitu. Itu kebetulan tak tanya, tak jual Pak untuk cari makan. Gitu biasanya. Ada. Dilaporkan Pak Arif. Itu. Jangan dilaporkan ya Pak El, nanti masuk penjara. Karena tergolong psikotropika nggih. Tapi teman-teman punya kartu pengenal nggih. Kartunya apa Bu? Kuning. Ya, kartu kuning kayak cari pekerjaan nggih. Nah, itu salah satu resiko kalau kita nggak mensosialisasikan kepada masyarakat. Jadi obat itu meskipun harganya sangat murah atau gimana, itu harus dengan resep dokter dan harus dipantau. Nah, ini pentingnya kader tadi, karena ada tadi rutin mengambil, kadang belum saatnya ngambil ternyata dijual. Ya. Tapi mudah-mudahan nggak diminum sama keluarganya. Gitu. Nah, ini Mas Bibit terkait dengan obat. Kalau Mas Bibit masih konsumsi obat? Masih. Iya. Oh. Ambil sendiri? Nyadong. Ambil kemana Mas Bibit? Ambil obatnya kemana? Apotek. Ke apotek. Beli atau? Beli. Nah, sebenarnya obat itu jenengan dapat dari puskesmas ada enggak? Setiap bulan beli? Vitamin. Oh, beli vitaminnya. Kalau obatnya beli sendiri atau ambil dari puskesmas? Beli sendiri. Iya. Nah, itu kan jatah kalau dari puskesmas. iya, tapi jenengan masih ambil jatah. Masih ambil jatahnya. Masih diambil. Bilang aja. Iya. Bilang aja. Oke. Jadi salah satunya itu Bapak Ibu sekalian, pentingnya pendampingan untuk teman-teman ini dalam pengambilan obat. Dan tadi juga sampaikan Pak Budi, memang sebaiknya juga ODDP itu juga mengambil sendiri atau didampingi. Jadi tetap ikut, karena juga untuk proses sosialisasi, kemudian nanti juga ada pemeriksaan kembali apakah dosisnya masih sesuai atau bisa diturunkan atau bahkan bertambah seperti itu. Jadi ini penting, saya menggarisbawahi bahwa sangat penting sekali peran kader kesehatan jiwa. Jadi kalau di Kementerian Kesehatan itu juga ada Undang-Undang 18 tentang kesehatan jiwa, itu juga ada kader yang dibentuk dari pemerintah, dan itu juga disertifikasi dan dibayar. Tapi ini adalah murni Pak Kariman, Bu Titi, murni dari kader yang muncul dari masyarakat. Nah, ini harapan teman-teman tadi seperti Mas Bibit, Pak Kariman, Bu Titi, harapannya juga ada peningkatan kapasitas kepada kader-kader. Harta yang berharga itu bukan uang, karena uang itu akan segera hilang. Ya. Saya selalu menekankan ke teman-teman, jangan terus berharap bansos. Saya bilang, jangan dapat bansos beras berapa kilo? 10 kilo, kira-kira 2 minggu masih habis. Terus yang 2 minggu jenengan dari mana? Nah, itulah yang kemudian bagaimana kita bisa mengembangkan bansos itu menjadi pemberdayaan. Alhamdulillah, dari contoh dari Gunung Sari ada kambing, ada peralatan untuk usaha, bahkan disediakan lahan. Bengkoknya Pak Lurah disediakan untuk kegiatan SHG, pengembangan ketahanan pangan. Nah, ini yang dibutuhkan oleh teman-teman. Jadi bansos itu memang dibutuhkan, tapi namanya teorinya bansos itu sifatnya sementara, ya. Mas Agus nyuwun tahu, saya ikut taplak kadise kena rokok. Oh betul. Oh bukan. Oke, jadi bansos niku adalah bantalan sosial, hanya sementara. Jangan berharap terus-menerus. Jangan bangga menjadi peserta PKH. Kalau PKH itu di rumusnya perlindungan sosial itu orang semiskin-miskinnya orang Indonesia itu ya penerima
PKH, gitu. Karena dengan jadi peserta PKH itu semua bantuan sosial bisa didapatkan. Tapi kita jangan berharap seperti itu. Tapi bagaimana kemudian tadi diceritakan Bu Titik, kita bisa membangun kepedulian sosial, kepekaan sosial. Kalau kita memang sudah bisa mandiri, ada yang lebih membutuhkan. Kira-kira gitu, Bu Titik, Pak Hariman, Mas Bibit, sebagai penutup harapan buat forum kader kesehatan jiwa ini apa dari Bu Titik dan Pak Hariman? Monggo. Saya mendorong kepada teman-teman Keswa, mari kita tingkatkan selalu kekompakan kita, kebersamaan kita untuk menangani memanusiakan manusia. Itu aja. Kalau Mas Bibit, harapan ke teman-teman SHG. Ya, teman-teman semuanya kompak, semangat, berkembang dan produk. Itu saja. Semangat, Ya, kompak, ya, dan produktif tambah tekun. Tepuk tangan buat Mas Bibit dan Pak Hariman, Bu Titik. Demikian Bapak Ibu sekalian, talkshow ya, mini talkshow secara cepat. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hikmah dan forum kader kesehatan jiwa semakin berkembang, kemudian SHG juga semakin berdaya, setara, bahagia. Kawan inklusi, bahagia. Terima kasih.